Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Albar. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami, jurusan Administrasi dan Kebijakan Pajak. Alhamdulillah, saat ini saya akan mencoba membahas sub dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kreatif dan inovatif. Video ini adalah salah satu tugas UTS yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Untuk itu saya berharap rekan-rekan untuk like and subscribe video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mencoba membahas kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Pemimpin yang kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi juga dapat berupa gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas sendiri merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama benarnya. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Kemudian berguna atau useful, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik. Kemudian kreativitas itu sendiri juga dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Sebaliknya, peristiwa yang terjadi begitu saja tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Banyak pendapat para ahli akan pengertian kreativitas itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemimpin kreatif adalah pemimpin yang dapat menghasilkan suatu produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya yang berguna serta dapat dimengerti. Beberapa ciri-ciri pemimpin kreatif yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan kelancaran berpikir, keluasan berpikir. Kelancaran berpikir itu sendiri merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang dikeluarkan dari pemikiran seseorang yang cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas, bukan kualitas. Kemudian keluasan berpikir yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat sesuatu yang masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas adalah dorongan dari dalam sendiri. Jadi setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Kondisi internal yang dapat mendorong seorang untuk berkreasi diantaranya ialah keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman, menerima apa adanya, tanpa ada usaha, tanpa kekakuan terhadap pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh. Kemudian kondisi yang mendorong lainnya yaitu kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Pada dasarnya penilaian terhadap produk ciptaan seseorang
terutama ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Kemudian kemampuan untuk bereksperimen dengan konsep-konsep. Berikutnya itu pemimpin yang inovatif. Pemimpin yang inovatif di sini dibahas mengenai pemimpin dan inovasi adalah dua hal yang harus selalu beriringan. Artinya di mana ada pemimpin, maka di sana akan ada inovasi dan gagasan baru. Harus ada rencana perbaikan. Pemimpin itu sendiri harus tahu konteks, situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya realistis. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan, perkembangan baru dari terjadi setiap saat, bahkan detik. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu sendiri dengan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Disinilah kecerdasan seorang pemimpin untuk melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi yang terus-menerus tiada henti pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin dengan perilaku inovatif. Berikut ada beberapa ciri yang menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki visi. Visi ini adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran yang jelas. Share atau berbagi visi seorang pemimpin kepada anak buah dengan gamblang, karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Perubahan itu sendiri adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin yang inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat yang lebih baik. Untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang akan diinginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan, dan tidak akan sia-sia. Seorang pemimpin harus memperlihatkan a better future painting. Kemudian yang ketiga, langgar aturan main. Maksudnya di sini ialah tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi. Inovasi, terutama yang radikal, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kemudian, seorang pemimpin harus mencari alternatif. Himbaulah diri Anda dan anak buah Anda untuk melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin, dan yang kedua, dengan cara baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peran dan kerja mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. Kemudian, seorang pemimpin harus mempersiapkan dan siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada seorang diri pemimpin dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Kemudian, seorang pemimpin harus menguji cobakan inovasinya. Selalu uji coba dan dicobakan inovasi terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung pada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Kemudian seorang pemimpin yang inovatif, ia selalu bersemangat, fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Selalu menularkan semangat dan energi kepada
orang-orang yang dipimpinnya agar mereka turut mendukung dengan sepenuh hati dan dengan penuh tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan sebagai seorang pemimpin dan sebarkan setiap kali seorang pemimpin berkomunikasi. Berikutnya ciri-ciri pemimpin inovatif. Seperti dijelaskan sebelumnya, inovasi merupakan salah satu faktor yang mendukung kesuksesan pemimpin dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang sukses sejatinya adalah pemimpin yang inovatif. Di era globalisasi saat ini, sangat dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif. Berikut beberapa ciri pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki passion. Seorang pemimpin harus fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kemudian, seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin itu sendiri tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Kemudian, pemimpin harus memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tidak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih beresiko ketimbang menjajal sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari, mencoba, memberikan kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Kemudian pemimpin yang inovatif, ia berani bertindak di luar aturan untuk berinovasi. Tidak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Kemudian seorang pemimpin yang inovatif, dia tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesannya. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya. Kemudian yang terakhir, pemimpin yang inovatif mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin sukses dengan inovasinya. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Sahabat, demikianlah sedikit pembahasan mengenai kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.